Setiap kali pendaftaran CPNS atau rekrutmen TNI Polri dibuka, jutaan orang berlomba-lomba mendaftar. Tapi pernah nggak sih kita mikir, kenapa jadi ASN masih jadi cita-cita paling banyak orang, terutama anak muda di tengah dunia kerja yang semakin dinamis dan katanya fleksibel? Apakah ini soal stabilitas, gengsi, atau justru sinyal bahwa ada yang nggak beres di sektor-sektor kerja lainnya? Dalam video ini, kita akan ngobrol soal fenomena tingginya animo masyarakat terhadap profesi ASN. Selain itu, kita juga akan menguliti pertanyaan-pertanyaan kritis seputar apakah negara siap menampung animo tersebut dan seefisien apa sih birokrasi kita saat ini? Mengutip data Badan Kepegawaian Negara, di tahun 2018 ada 4,4 juta pendaftar CPNS. Angka ini terus menanjak loh. Per tahun 2023, jumlah ASN di Indonesia tembus 4,4 juta orang. Mayoritas PNS, sisanya P3K. TNI dan Polri juga nggak kalah rame. Polri dapat 154.000 pendaftar, sementara TNI AD di angka 107.000 pendaftar. Menariknya, data Lembaga Survei Indonesia tahun 2023 menyatakan 65% anak muda usia 20-25 tahun tertarik jadi ASN karena keamanan kerja. Ternyata, bagi banyak orang ASN bukan sekedar profesi, tapi simbol stabilitas. Tapi tunggu dulu, stabilitas ini tentu datang dengan harga. ASN dibiayai APBN. Kalau ASN terus bertambah, berarti anggaran juga makin besar. Pertanyaannya, akan efisien nggak sih birokrasi kita? Bukannya kita lagi efisiensi anggaran? Nah, kalau kita merujuk data Bank Dunia, indeks efektivitas pemerintahan kita masih di 0,58 dari skala 2,5. Artinya, kualitas birokrasi kita masih tergolong rendah, belum efisien dalam mengelola sumber daya, lamban dalam pengambilan keputusan, dan belum optimal dalam memberikan pelayanan publik. Tapi justru, rekrutmen ASN terus naik. Sementara itu, data BPS tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah lowongan kerja formal hanya bisa menyerap 12% dari pencari kerja di tahun 2023. Nah, ada sesuatu yang nggak sinkron di sini. Bisa jadi, data ini menyatakan secara tidak langsung bahwa menjadi ASN kadang bukan pilihan ideal, tapi masih jadi satu-satunya jalan aman di tengah pasar kerja yang nggak sehat. Nggak heran, banyak anak muda yang pilih jadi ASN karena di luar itu, ekosistem kerja kita belum cukup aman dan inklusif. Wacana menambah 24.000 prajurit TNI dan pembentukan 14 kementerian baru di era Prabowo Gibran jelas menambah jumlah personal negara. Dan lagi-lagi pertanyaannya, apakah penambahan ini benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik? Sayangnya, kondisi di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Data Kemendagri menyebutkan ada 400.000 ASN masuk kategori berpenghasilan rendah. Di Garut misalnya, 80% ASN justru tercatat memiliki utang di bank. Artinya, kita terus menambah jumlah aparatur tapi belum menyelesaikan persoalan mendasar seperti sistem penggajian yang timpang, pengembangan karir yang stagnan, dan distribusi SDM yang masih belum rata. Yang terjadi justru belanja pegawai terus membengkak, tapi kontribusinya ke publik, ya, masih minim. Kita masih sering lihat antrean panjang di layanan publik, guru dan tenaga kesehatan yang belum merata distribusinya, mereka yang honorer pun masih belum jelas nasibnya, dan yang lain-lain. Belum lagi birokrasi di daerah seringkali lambat merespon kebutuhan warga, dan hal ini semua masih jauh dari harapan. Sebenarnya nih ya, kita butuh bukan hanya rekrut ASN sebanyak mungkin, tapi juga sistem rekrutmen yang berbasis kebutuhan real, meritokrasi, dan efisiensi birokrasi. Kita harus berani audit sistem seleksi, benahi mismatch formasi, dan memastikan bahwa hal ini tidak sekedar jadi ajang formalitas, termasuk soal evaluasi kinerja. Ini penting biar jelas gitu loh. Sebanyak itu jumlah ASN dan birokrasi, serta biaya operasionalnya, sama kontribusinya ke pelayanan publik dan pembangunan. Lebih jauh, pemerintah juga harus serius membangun sektor kerja lain, seperti UMKM, ekonomi kreatif, teknologi digital, dan yang lain-lain. Artinya, BPJS Ketenagakerjaan harus diperluas, sistem vokasi diperbaiki, sistem swasta juga diperbaiki, dan memberikan insentif untuk lapangan pekerjaan yang lebih layak. Jadi anak muda nggak harus jadi ASN demi masa depan yang lebih cerah dan punya banyak pilihan lain yang juga bisa membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi ASN tuh nggak salah sama sekali kok. Banyak yang masuk karena pengen stabilitas dan itu kebebasan individu yang sah-sah aja.
Idealnya sih jangan sampai daftar ASN karena nggak ada pilihan atau buat bertahan hidup aja. Padahal kamu sendiri belum tentu nyaman sama sistemnya dan berakhir kerja seadanya untuk pelayanan publik. Ini juga nih yang merugikan. Di sisi lain, sektor swasta, UMKM, ekonomi kreatif, dan lain-lain semuanya butuh perbaikan sistem kerja. Sistem yang lebih profesional, manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan supaya masyarakat lebih punya banyak pilihan untuk menentukan jalan karir mereka. Jadi pertanyaannya bukan cuma soal kenapa sih semua orang pengen jadi ASN, tapi juga soal kenapa sektor lain belum dilihat menarik dan layak buat dijadikan pilihan hidup. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu punya pengalaman atau pendapat soal ini, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sekarang giliranmu bersuara.